Kalaupun yang ketiga masih lepas, dalam makalah ini mengatakan al-muhibban. Jadilah orang yang mencintai ilmu dan mencintai kepada ahli ilmu. Kadang karena kesibukan, nulis juga jarang kalau nulis ilmu kayak gini kan. Ditambah lagi denger juga kadang kan sibuk kerja juga jarang datang juga. Ada kata makalah yang keempat ini, jadilah orang yang pecinta ilmu dan pencinta kepada ahli ilmu. Minimal nggak mencaci, Pak. Kalaupun nggak datang minimal ungkapan, aduh, saya sebenarnya menginginkan untuk bisa hadir, tapi rasa-rasanya ini sangat berat. Minimal rasa itu ada. Ya, jangan sampai kata yang makula ini wala takun khomisan. Jadi alim juga enggak, jadi muta'alim juga enggak, mustami juga enggak, muhibban juga yang cinta alim juga enggak. Karena tiap hari kalau ada orang yang ceramah pengennya tuh kalimat yang ngebully terus. Jangan yang jadi yang kelima. Siapa yang kelima? Yaitu adalah orang yang tidak jadi alim, tidak jadi muta'alim, tidak jadi mustami, bahkan tidak pernah mencintai kepada seorang alim. Patahlik, maka akan hancur kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'tana ni'matan wa hidayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Raya Nur Barak yang dirahmati Allah. Hari ini selayaknya yang hadir guru kita dari Jakarta. Namun sebelum zuhur beliau mengabarkan tidak bisa sempat hadir. Tentunya waktu yang biasa kita jalankan untuk thalab ilmu, meskipun ustadz yang kita undang tidak datang, maka tentunya tidak layak kalau mimbar sudah dipasang kita pantrang untuk pulang. Insya Allah Ustadz Kandang siap menemani para jemaah sekalian dalam beberapa waktu ke depan ini, untuk sama-sama kita duduk sejenak dalam rangka thalabul ilmi, talab ilmu syar'i yang hukumnya sama, kewajiban kita, yang kewajiban ini tidak memandang usia dan tidak memandang jabatan. Usianya sebesar apapun, sebanyak apapun, maka kewajiban untuk thalab ilmu syar'i ini masih tetap wajib. Tingkatannya sudah tingkatan selevel kiai besar apapun, tetap kewajibannya masih sama. Jadi insya Allah mudah-mudahan di samping kita menggugurkan kewajiban dalam thalab ilmu syar'i kita hanya dalam beberapa menit ke depan, ya, juga tentunya kita sama-sama untuk menggali, meneliti dan mengkaji dari ilmu ilahi Rabbina subhanahu wa ta'ala, yang tentunya adalah untuk kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan kita hidup di dunia sampai kehidupan di akhirat kelak. Karena bagi kita hidup itu tidak hanya tok di dunia saja. Bagi umat Islam, bagi umat yang beriman, bagi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hidup kita ini baru hidup yang kedua ini. Hidup yang pertama, karena ada hidup yang kedua kita, yaitu kehidupan yang abadi kelak. Dan tentunya dalam menjalani dua kehidupan kita, baik kehidupan dunia sampai dengan kehidupan di akhirat,
maka kita harus punya ilmunya. Wajar kalau ada makalah yang mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa mengharapkan kehidupan dunia, keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan dalam menjalani kehidupan dunia, maka ilmunya harus dipegang. Ya. Keuletannya, kehebatannya, kesabarannya, kegigihannya, kekokohannya dalam tolabul ilmi dunia. Sukses. Coba lihat saudara-saudara kita. Kehidupan dunianya hebat. Kenapa? Ilmu dunianya dipegang. Kita selalu kalah dalam melangkah dengan mereka dalam kehidupan dunia karena ilmu dunianya tidak kita kuasai. Padahal makalah yang pertama yang tadi diungkapkan, untuk kesuksesan, keselamatan dan kebahagiaan dunia, maka ilmu dunia harus diraih. Begitupun tatkala kita ingin mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan, kehidupan di akhirat kita, kehidupan yang terakhir, kehidupan yang abadi, tetap waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Jangan ragu, Pak. Jangan sampai nudutan. Ini penting, Pak. Kalau nudutan nanti lewat lagi nih kita. Kalah lagi kita ini, ya. Enggak apa-apa, ngantuk-ngantuk dikit enggak apa-apa lah. Jadi untuk kehidupan dunia dengan ilmu, dan untuk kehidupan akhirat pun dengan ilmu. Bagaimana kita akan selamat untuk menerobos jembatan Shiratal Mustaqim? Bagaimana kita akan bisa selamat untuk masuk ke dalam gerbang surganya Allah, ke dalam surganya Allah? Ada ilmunya. Ya. Nah, ini ilmunya ini harus kita kaji, harus kita terus teliti agar kita ini benar-benar selamat dalam kehidupan akhirat kelak. Jangan hanya berharap saja, ngarep terus, tapi dalam prakteknya jauh daripada pengharapan kita. Ingin keselamatan dunia, cari ilmu dunia. Ingin keselamatan akhirat, cari ilmu akhirat. Gitu. Kalau memang mau sepotong-sepotong. Nah, kalau kita kan nggak sepotong-sepotong, dua-duanya kita raih. Apa kata makalah yang terakhirnya? Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Pengen selamat dua-duanya, pengen sukses dua-duanya, ilmu juga. Makanya ilmu ini yang akan menjadi satu bahan utama kita, ya. Makanya meskipun bapak-bapak hadirin dan hadirat duduk sejenak, ini di samping hanya bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi juga akan menjadi untuk bekal kita dalam menjalani kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan kita di akhirat. Disuguhkan di majlis ilmu di Masjid Nurul Barakah ini setiap hari, Pak. Terus terang. Bahkan Senin Rabu itu kita khususkan para ilmu-ilmu yang pakar dalam khusus dalam keilmuannya. Ada yang ilmu pakar dalam fikih, ada pakar dalam tafsir, ada pakar dalam ilmu sosial, bahkan ada pakar dalam ilmu tentang parenting. Kita hadirkan. Agar apa? Agar semuanya terkombinasikan. Demi apa? Demi menjaga keseimbangan kita. Agar kita bisa selamat kehidupan di dunia dan lebih selamat lagi dalam kehidupan di akhirat. Itu makalah yang pertama, Pak. Pegang sama kita. Jangan sampai ada istilah belakangan ilmu mah. Yang penting mah maju aja dulu. Nah, ini salah, Pak. Mau kawin pun sama dulu. Harus tahu tata cara bagaimana kita nikah itu. Ya. Jangan main embat aja, Pak. Orang udah palang merah masih aja. Oh, kan nggak tahu ilmunya. Ada yang kejadian kan seperti itu kondisinya. Terlahir anak-anak yang jereng semua. Karena nggak tahu ilmunya. Ya. Bagaimana cara seorang istri tatkala dalam kondisi haid dengan masalah ibadahnya.
Terus bagaimana juga kita dalam menjaga itu semua? Itu ada ilmu semuanya. Dan Islam mengatur, Pak. Sama Islam itu. Maka yang penting ilmu ini. Makalah yang kedua. Saya masih ingat untuk makalah yang kedua ini yang sering saya tempelkan dulu waktu di pondok. Ternyata ini diungkapkan oleh seorang ulama juga. Apa yang dikatakan di sana? Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan patahlik. Ini motivator, motivasi tatkala di pondok Pak dulu. Tulis dengan tulisan yang tebal itu dulu. Kun aliman, jadilah seorang alim yang ngerti, paham, dan bisa menjalankan keilmuan. Alim yang dalam disiplin ilmunya. Seorang alim dalam ilmu fikih benar-benar paham tentang ilmu fikihnya, dalam tafsirnya, dalam hadisnya, tentang keagamaan, tentang pokok-pokok agama. Seorang alim dalam kedokteran benar-benar alim tentang kedokterannya, tidak tanggung-tanggung dalam kedokteran. Benar-benar mempelajari sebenar-benarnya sehingga dia menjadi pakar dalam keilmuannya. Itu jadikan nomor satu. Motivasi pertama kita, Pak. Di pesantren dulu seperti itu. Ini bapak-bapak ini seperti ini. Kalau ini adalah merupakan madrasah, mahad, ali, li Masjid Nurul Barkah, pondok pesantrennya Nurul Barkah. Ini bapak-bapak ini. Ini moto ini jangan sampai lepas. Jadi seorang alim. Yang nantinya setelah mengetahui bisa diterorkan untuk kepada yang lain. Bisa disampaikan kepada yang lain. Agar ilmunya menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Satu kalimat ilmu yang bermanfaat disampaikan kepada orang lain, terus orang lain itu menyampaikan ilmu itu kepada yang lain, itu akan menjadi tasalsul ilmul khairat. Menjadi terus rantai kebaikan bagi kita. Subhanallah. Yang tidak akan putus, Pak. Al-muta'aliman, jadi alim itu kan berat. Siang malam kadang subhanallah. Di saat orang lain tertidur kita harus bangun. Harus ngapalin kaidah-kaidah tentang ilmu nahwu, tentang kaidah ilmu sharaf, kaidah tentang bahasa, kaidah tentang ilmu fikih, ilmu usul, ilmu hadis, ilmu Al-Quran. Itu seorang alim masuk, Pak. Luar biasa. Nggak kuat jadi alim. Masuk apa? Kategori muta'alim. Nah, muta'alim itu apa? Santri. Nah ini. Bagaimana santri? Selalu mencatat, Pak. Catat santri itu. Setiap ilmu yang didengar, setiap ilmu yang dikaji dicatat. Subhanallah. Itu namanya muta'alim. Agar apa? Agar ilmu yang didapat itu suatu saat nanti dia lupa akan tetap ada. Karena jangan sampai ilmu itu didengar, besok tatkala lupa lepas. Bahkan repotnya lagi, lepas dari masjid 2 langkah ke depan ketajung sama batu, lupa apa yang dikatakan di masjid. Jadi muta'alim, bawa kemana-mana, Pak. Di Nurul Barkah jelas programnya. Setiap hari ada pengajian minimal setengah jam di sini. Ngaji kita, ngaji benar, Pak. Bahkan kalau kurang ngajinya disiapkan di dalam. Kalau nggak mau di luar seperti ini ngaji pengen khusus, di dalam ada para asatiz. Kita siapkan, ada yang ngaji Quran, ada yang ngaji bahasa Arab, ada yang ngaji sirah. Ayo, mau ngaji apa yuk? Seolah ngaji ngedik-dik aja, ya. Muta'alim, jadi santri. Ya ini santri. Saya juga kalau bawa buku agak repot. Kadang nulis nggak sempat. Al-mustami. Jadi kelompok yang ketiga. Apa? Mustami, dengerin. Kalau ada dimanapun kajian itu diungkapkan, pengajian itu dilaksanakan, jadi mustami, Pak. Minimal jadi kelompok yang ketiga. Mustami, mendengarkan. Mendengarkan dengan sebaik-baiknya apa yang disampaikan oleh para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para asatiz. Dengarkan. Karena pasti yang diungkapkan oleh para alim yang benar adalah kalimat yang benar. Bukan provokasi. Kalau ada ustadz yang memprovokasi, itu bukan ustadz itu. Ya, itu setad itu. Ya. Kalau yang ustadz itu nggak mungkin, Pak.
Karena dia ilmunya tinggi, ya. Apalagi alim. Alim itu semakin tinggi ilmunya semakin merasa lebih lemah dianya. Makanya tidak akan pernah merasa diri lebih hebat. Mustami, dengar Pak. Biasakan mendengar kalimat-kalimat yang baik. Mendengar tausiah-tausiah yang baik. Mendengar pengajian-pengajian yang baik. Jadi yang ketiga. Kalaupun yang ketiga masih lepas, dalam makalah ini mengatakan al-muhibban. Jadilah orang yang mencintai ilmu dan mencintai kepada ahli ilmu. Kadang karena kesibukan, nulis juga jarang kalau nulis ilmu kayak gini kan. Ditambah lagi dengar juga kadang kan sibuk kerja juga jarang datang juga. Ada kata makalah yang keempat ini, jadilah orang yang pecinta ilmu dan pencinta kepada ahli ilmu. Minimal nggak mencaci Pak. Kalaupun nggak datang minimal ungkapan, aduh, saya sebenarnya menginginkan untuk bisa hadir, tapi rasa-rasanya ini sangat berat. Minimal rasa itu ada. Ya, jangan sampai kata yang makalah ini, wala takun khomisan. Jadi alim juga enggak, jadi muta'alim juga enggak, mustami juga enggak, muhibban juga yang cinta alim juga enggak. Karena tiap hari kalau ada orang yang ceramah pengennya tuh kalimat yang ngebully terus. Jangan yang jadi yang kelima. Siapa yang kelima? Yaitu adalah orang yang tidak jadi alim, tidak jadi muta'alim, tidak jadi mustami, bahkan tidak pernah mencintai kepada seorang alim. Patahlik, maka akan hancur kalian. Maka akan binasa kalau sifatnya seperti itu. Itu moto tuh. Senantiasa dipegang. Bahkan dalam makalah yang ketiga ini lebih tendensius. Jadi kita harus jaga ini nilai-nilai keilmuan dan adab-adab ilmu ini. Apa? Saya pernah dengarkan makalah ini di salah satu senior tokoh, sebenarnya tokohnya tokoh apa? Tokoh orang yang sering muncul di TV. Di TV Mesir, Pak. Dia mengungkapkan, masih ingat, mengungkapkan kalimat yang singkat tapi sangat bermakna. Apa yang dia katakan? Makulahnya, idza aradta an tahdimal hadarah fa'alaika bisalasati umur. Apabila engkau ingin menghancurkan peradaban satu bangsa, maka kamu cukup dengan 3 hal. Coba lihat ini. Dan ini sudah dikuasai sama mereka. Sudah dijalankan oleh mereka. Cuman kita hanya yang kadang kurang waspada dan kadang masih lengah, masih lemah. Apa yang pertama? Untuk menghancurkan peradaban satu bangsa yang hebat. Tahdimul usra. Hancurkan dan binasakan posisi pondasi dalam keluarga. Rusak keluarganya. Jangan ada keluarga yang sifatnya harmonis. Keluarga yang damai. Keluarga yang terencana. Keluarga yang penuh sakinah mawaddah. Jangan. Usahakan keluarganya berantakan. Kalau bisa perbanyak janda-janda. Gitu ya. Jadi yang sebelah kanan agak senang kalau lihat janda ini. Ya. Jadi kalau jandanya karena hal tidak terpaksa, mungkin ini kan kebanyakannya seperti itu. Ini dirusak Pak usranya. Dengan cara apa mereka merusak keluarga ini kepada suatu bangsa dalam peradabannya? Qalil sya'nul katanya. Perkecil peran seorang ibu. Nah, ini. Seorang ibu dalam rumah tangga itu pondasi yang paling utama sebenarnya, Pak. Kita bapak-bapak kan banyaknya di luar. Cok. Berangkat anak tadi masih tidur. Pulang anak udah tidur. Kapan kita bisa berinteraksi dengan mereka? Susah. Kadang Sabtu Minggu pun di saat kita libur kerja masih banyak pekerjaan yang ekstra kurikuler yang menyebabkan kita tidak dekat dengan anak dan keluarga kita. Lantas siapa yang lebih dekat dengan anak dan keluarga kita? Istri, induknya anak-anak. Nah, yang mereka akan serang itu, yang mereka akan hancurkan itu adalah bagaimana peran seorang istri, peran seorang ibu di dalam rumah tangga. Kecilkan mereka perannya.
Jangan membuat mereka bangga menjadi ibu rumah tangga. Jadikan mereka malu kalau dikatakan perannya sebagai ibu rumah tangga. Lebih keren kalau saya katakan sebagai ibu sosialita. Oh keren. The best kalau itu. Kesana kemari tiktokan. Kesana kemari bikin videoan. Oh nikmat. Bahkan kemarin di acara yang yang hebat pun kita lihat. Ibu-ibu yang ditampilkan ibu-ibunya. Yang goyang apa kemarin tuh? Yang sempat rame, Pak? Apa? Ada yang tahu? Padahal mah lihat juga si bapak kayaknya mah, ya. Lupa, cuman pura-pura lupa aja sebenarnya. Coba. Yang dimunculkan ibu-ibu. Masya Allah. Anaknya di rumah dibiarkan. Bahkan ngerinya, bapaknya kerja, ibunya kerja, anak tinggal dengan siapa? Dengan pembantu. Akhirnya dalam daya pikiran, dalam cara bermuamalah, dalam cara berinteraksi, dalam berakhlak, percis ngikutin pembantu kita. Bahkan tidak jarang anak lebih sayang kepada pembantunya dibanding kepada orang tuanya. Lebih dekat kepada pembantu dibanding kepada orang tuanya. Ini hati-hati. Padahal ibu itu pondasi dalam keluarga. Pondasi untuk generasi penerus. Al-ummu madrasatun idza a'dadtal sya'bal arab. Ibu itu adalah merupakan universitasnya dalam keluarga. Kalau peran ibu itu semakin diminimalisir, semakin diruntuhkan, semakin dikecilkan, maka akan terlepas generasi yang akan datang. Ini maksudnya. Generasi yang ke depan akan hilang nilai jati dirinya. Maka yang pertama peran itu hancurkan keluarganya. Pondasi-pondasi dalam keluarga. Yang kedua, hadmi ta'lim. Hancurkan pembelajaran dan sistem pembelajaran. Ini kadang subhanallah. Belum nyampe setahun metodologi, kurikulum pembelajaran ganti dan ganti terus. Makin pusing kita Pak yang ngajar juga. So, tahun 83 pakai kurikulum ini, 90 terus. Bahkan setahun bisa 2 kali ganti. Lebih mirisnya lagi, dalam pergantian demi pergantian bukan menilik kepada peningkatan kualitas. Apa dengan cara apa mereka ingin menghancurkan peradaban dalam taklim ini, dalam pembelajaran ini? Qallil min sya'nil ustaz. Sedikitkan dan minimkan peran seorang guru. So, ngapain kayak coba kalau dulu subhanallah kita ketemu sama guru ada di ujung sana Pak. Rasanya mau lewat ke sana itu hati berat, padahal masih jauh. Tunduk kita Pak, diam sampai ustadz itu lewat. Gak berani, takut su'ul azab kita. Sekarang, masya Allah, ustadz lewat, cas, masya Allah. Bahkan gak sedikit coba sekarang. Ustadz bukannya segera dilecehkan, bahkan yang baru-baru ini apa? Tatkala ada seorang guru melarang anak didiknya untuk melakukan suatu pelanggaran, orang tuanya datang, gak tanggung-tanggung, ditembak kok si guru, ketapel sampai matanya pecah. Subhanallah. Ini peran guru ini dikecilkan. Agar apa? Kalau guru sudah tidak lagi jadi panutan dalam pendidikan, selesai. Keluarga rusak, pendidikan hancur, peradaban mulai akan goyah. Pendidikan ini, ilmu dasar. Dan yang terakhir, ya, hadmul qudwa. Hancurkan dan binasakan tentang suri toladan, ya, panutan. Jangan ada di lingkungan masyarakat itu yang jadi panutan. Siapa? Qalil min sya'nil ulama. Para ulamanya Pak. Ini adu dombakan terus. Antara ahli sunnah wal jamaah ini, semua yang ngaku ahli sunnah wal jamaah, ayo sibuk. Yang satu kunut ribut dengan yang tidak kunut. Yang satu marhabaan yang tidak ribut.
Satu bina, satu enggak. Wah, neraka semua. Sengaja itu, Pak. Dibikin ribut seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti lihat tuh. Ustadznya ribut mulu. Hanya gara-gara tahlilan. Hanya gara-gara maulidan nggak mau nanya tuh. Masya Allah. Sengaja itu, Pak. Itu program mereka untuk menghancurkan peradaban umat ini. Makanya hati-hati. Ulama kalau sudah sekarang, ini dekat-dekat di sekarang ini kan, diadukan nih. Gara-gara nasab sekarang kan. Oh, rame nasab ini. Nasab habaib. Masya Allah. Coba. Dihilangkan. Supaya apa? Supaya menghilangkan ihtiram nanti. Hilang kedua. Pada apa untungnya? Yang terpenting kan ilmunya bagi kita. Dapat kita raih. Sehingga tidak ada keraguan lagi. Nah kalau sekarang terus dimuncul-munculkan seperti itu, akan muncul. Oh, jangan-jangan kita satu dulu. Wah, Allah. Nah ini. Makanya makalah yang terakhir ini, idza aradta an tahdimal hadarah, alaika bisalah satu umur. Apabila kalian ingin mengetahui bagaimana musuh-musuh Islam ingin menghancurkan peradaban bangsa ini, 3 yang akan mereka konsentrasikan. Yang pertama tadi adalah menghancurkan keluarga, porak-porandakan peran seorang ibu. Yang kedua adalah bagaimana menghancurkan tentang pendidikan. Dan yang ketiga adalah bagaimana dalam lingkungan masyarakatnya tidak ada suri tauladan yang bisa menjadi panutan dalam hidup dan kehidupannya, sehingga mereka akan menjadi masyarakat yang liar, masyarakat yang tidak terarahkan. Itu barangkali dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semakin meningkatkan kualitas kita dan semangat kita untuk terus menuntut dan menggali ilmu-ilmu syar'i rabbani. Amin. Summa amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.